Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang antibiotik. Pengertian antibiotik. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Pada dasarnya, infeksi bakteri yang tergolong ringan dapat pulih dengan sendirinya, sehingga pemberian antibiotik dirasa tidak perlu. Namun, ketika infeksi bakteri yang diderita tidak kunjung membaik, dokter dapat meresepkan antibiotik. Selain keparahan kondisi, terdapat juga beberapa pertimbangan lain sebelum akhirnya pasien diberikan antibiotik, yakni infeksi yang diderita adalah infeksi menular, terasa mengganggu dan diduga membutuhkan waktu lama untuk sembuh dengan sendirinya. Terdapat risiko tinggi menyebabkan komplikasi. Penggunaan antibiotik harus dengan anjuran resep dokter. Dokter akan menyesuaikan dosis dengan kondisi pasien, memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat menggunakan obat, serta efek samping yang dapat terjadi atas penggunaan antibiotik. Hindari penggunaan antibiotik tanpa anjuran dokter, terutama bagi ibu hamil dan menyusui, tengah dalam pengobatan lain, memiliki riwayat alergi antibiotik. Antibiotik juga dapat diberikan sebagai langkah pencegahan infeksi bakteri atau dalam dunia medis dikenal sebagai profilaksis. Obat-obat diberikan antibiotik untuk profilaksis adalah obat yang memiliki risiko tinggi mengalami infeksi bakteri, seperti ketika orang tersebut menjalani operasi glaukoma atau operasi penggantian sendi. Jenis-jenis antibiotik. 1. Penisilin. Digunakan untuk banyak kondisi akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah infeksi Streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan juga untuk pencegahan endokarditis. Contoh obat penisilin adalah amoksisilin, ampicillin, oksasilin, penisilin G, dan penisilin VK. 2. Cefalosporin. Digunakan untuk mengobati infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih. Obat ini berpotensi menimbulkan efek samping berupa sakit kepala, nyeri dada, bahkan syok. Contoh obat cefalosporin adalah cefadroxil, cefuroxim, cefixim, cefoperazone, cefotaxim, cefotiam. 4. Aminoglikosida adalah obat yang digunakan untuk mengatasi banyak penyakit infeksi bakteri, seperti otitis eksterna, infeksi kulit, dan peritonitis. Penggunaan aminoglikosida harus dengan anjuran serta pengawasan dokter, karena obat ini berpotensi menimbulkan efek samping berupa gangguan kesadaran. Contoh obat aminoglikosida adalah paromomycin, tobramycin, gentamicin, amikacin, kanamicin, neomycin. 5. Tetrasiklin. Digunakan untuk mengobati berbagai macam kondisi yang muncul akibat adanya infeksi bakteri. Beberapa di antaranya adalah sifilis, antraks, tifus, brusellosis, dan jerawat. Contoh obat tetrasiklin adalah doksisiklin, minosiklin, tetrasiklin, dan oksitetrasiklin. 6. Makrolid. Beberapa kondisi yang diobati menggunakan antibiotik makrolid adalah bronsitis, cervicitis, pemphigus, dan sinusitis. Contoh obat makrolid adalah eritromisin, azitromisin, claritromisin. Quinolone. Digunakan untuk mengatasi kondisi yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Di antaranya adalah infeksi tulang, sistitis, cervicitis, dan infeksi kulit. Contoh obat quinolone adalah ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, maxifloxacin, norfloxacin. Sulfa atau sulfonamida digunakan untuk menangani infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronsitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata dan telinga. Contoh obat golongan sulfa adalah sulfamethoxazole dan sulfasikosazole.